Ya Arhamar Rahimin, irhamna. Dalam kitab Dhurratun Nasihin dan juga kitab-kitab yang lainnya, bahwa di zaman dahulu kala ada orang yang ahli ibadah bernama Barsisa. Menurut riwayat bahwa Barsisa ini sangat begitu luar biasa, ibadah kurang lebih 220 tahun lamanya. Tiap hari hanya di biara dan biara ya, karena beliau hidup setelah Nabi Isa alaihissalam dan beliau merupakan pengamal ajaran Nabi Isa alaihissalam. Beliau memiliki santri atau jamaah kurang lebih 60.000. Sangat begitu banyak. Yang membuat para malaikat kagum, bayangkan malaikat kagum, adalah bagaimana cara Barsisa ini melaksanakan ibadah. Dia nggak kenal waktu, bahkan kalau ibadah sangat begitu lama. Ya. Tidak banyak aktivitas kecuali hanya ibadah dan ibadah setiap harinya. Nah, yang namanya iblis itu kan pasti. Kalau melihat ada sosok manusia yang ahli ibadah, iblis ini pasti tidak suka, pasti geram, pasti kesal. Nah, melihat Barsisa ini adalah orang yang ahli ibadah. Ibadahnya sangat luar biasa. Satu hari iblis ini mengumpulkan ya, teman-temannya, mengumpulkan anak buahnya. Mereka briefing ya. Rapat kecil lah. Wahai teman-temanku, anak buahku, kalian ada yang kenal gak dengan Barsisa? Barsisa, iya, kenal. Orang yang ahli ibadah itu kan, iya. Seorang rahib kan, betul. Yang ibadahnya sangat luar biasa, benar. Lalu apa rencananya? Saya tawarkan kepada kalian, siapa di antara kalian yang sanggup menghadapi Barsisa? Siapa di antara kalian yang sanggup menghancurkan iman Barsisa? Yang sanggup merusak ibadahnya Barsisa? Nah, ada ya, anak buah iblis ya, iblis putih. Dia mencoba untuk menawarkan diri. Tuanku, saya sanggup. Kamu sanggup? Iya. Saya sudah berpengalaman menggoda para nabi, menggoda para rasul. Barsisa mah kecil. Serahkan kepada saya, pasti akan saya hancurkan iman Barsisa, akan saya rusak nilai ibadahnya. Kau sanggup? Sanggup tuanku. Laksanakan. Baik. Akhirnya si iblis ini sudah diserai tugas ya untuk menghancurkan Barsisa dan ibadah-ibadahnya. Nah, suatu hari iblis ini nyamar ya. Nyamar menjadi orang. Dengan menggunakan jubah yang lengkap, jubah yang rapi, sorban yang lengkap. Dia nyamar sebagai orang yang ahli ibadah. Nah, satu hari iblis ini kemudian mendatangi biara ini di mana Barsisa sedang ibadah tiap harinya. Ya, kalau cara kita ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketika Barsisa mendengar ada orang yang datang, langsung keluarlah dia. Dia melihat di depan biara itu ada orang yang berpakaian seperti orang yang ahli ibadah ya. Jubahnya panjang, sorbannya juga panjang, di tangannya ada tasbihnya. Padahal iblis ya. Iblis yang nyamar jadi manusia yang ahli ibadah. Kata Barsisa, Anda siapa dan ada apa? Ada perlu apa ke sini? Tuan Barsisa, saya adalah
seorang yang ahli ibadah. Saya seorang musafir yang ahli ibadah dan saya mohon izin, mudah-mudahan Anda bisa mengizinkan saya untuk beribadah di tempat ini. Untuk menemani Anda melaksanakan ibadah. Oh baik, kalau Anda tujuannya untuk beribadah di tempat ini, silakan. Tempat ini terbuka untuk siapapun. Baik Tuan Barsiso, saya akan menemani Anda baik siang maupun malam untuk beribadah. Oh baik, silakan masuk. Iblis ini masuk ya. Dengan berpura-pura menjadi orang yang soleh. Kemudian Barsiso kembali melanjutkan ibadahnya. Awalnya nih iblis memperhatikan cara ibadahnya. Oh begitu ya. Dia perhatikan betul jadwal-jadwalnya, kapan dia ibadah, kapan dia makan, kapan dia minum, kapan dia istirahat. Diperhatikan. Oh ternyata sehebat-hebatnya Barsiso tetap aja dia ada waktu istirahatnya. Siang hari dia makan, ya. Kemudian istirahat siang. Setelah istirahat lanjutkan ibadahnya sampai sore, nanti menjelang senja dia juga istirahat, makan. Dia hafalkan betul lah jadwal-jadwal Barsiso dalam melaksanakan ibadah. Oh, berarti jam sekian dia ibadah, jam sekian dia istirahat, jam sekian dia ibadah, jam sekian dia istirahat. Dihafalkan betul. Kata iblis dalam hatinya, saya akan beribadah, ya pura-pura ibadah, dan saya akan tandingi Barsiso, saya akan buktikan bahwa ibadah saya lebih bagus dari Barsiso agar dia terperancat melihat saya ibadah. Segitu mah kecil ya. Akhirnya iblis dengan Barsiso sama-sama dua-duanya ibadah. Tetapi ketika datang jam-jam istirahat di mana Barsiso ini kemudian makan, dia minum dan istirahat, ya, rebahan tidur. Nah ini Barsiso melihat iblis yang berpura-pura menjadi orang yang ahli ibadah ini, dilihat. Ini orang hebat sekali. Jam istirahat dia tetap ibadah. Saya semampu-mampunya, sekuat-kuatnya ibadah, ya saya tetap manusia, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat. Kalau dia hebat sekali. Satu hari diperhatikan ya. Satu hari 24 jam ini si iblis ini dia nggak tidur, dia nggak makan, dia nggak minum. Sementara Barsiso ya namanya juga manusia ya. Dia ada istirahatnya, ada tidurnya, ada makannya, ada minumnya. Barsiso perhatikan kagum. Ini orang luar biasa. Nggak ada istirahatnya ini. Hari berikutnya Barsiso ibadah. Setelah ibadah ya jam-jam istirahat beliau makan, beliau minum, beliau tidur. Tapi melihat si iblis yang berpura-pura jadi orang ini, ahli ibadah ini, diperhatikan, ini orang hebat sekali. Dari kemarin saya perhatikan dia nggak ada istirahatnya, ibadah terus. Wah, hebat nih orang. Saya kalahin ibadahnya. Malam hari Barsiso juga ada istirahatnya, ada tidurnya, ada makannya. Dilihatnya si iblis ini, orang ini juga nggak ada istirahatnya sampai 24 jam. Esok harinya, hari yang ketiga, sama iblis juga masih ibadah. Barsiso juga ibadah. Ibadah. Ya. Sampai datangnya waktu istirahat, Barsiso makan, minum, tidur. Lagi-lagi dia melihat orang yang dia lihat yang ternyata iblis adalah dia sedang ibadah. 3 hari saya perhatikan dalam hati Barsiso, ini orang hebat sekali. Dari 3 hari ini dia nggak pernah aku melihat makan, minum, tidur bahkan. Nggak pernah, ibadah terus. Hebat sekali, saya nggak bisa begitu. Biarpun saya ahli ibadah, saya nggak sanggup begitu. Saya butuh makan, saya butuh minum, saya butuh istirahat. Tapi ini orang luar biasa, dari mana dia? Akhirnya dia penasaran, ketika selesai dia istirahat, dia mencoba untuk berdialog. Maaf tuanku, boleh nggak saya minta waktu sebentar? Iya, ada apa? Kata iblis ini ya. Saya kagum dengan Anda. Kagum kenapa? Saya perhatikan sudah 3 hari ini,
Anda kok ibadah nggak ada istirahatnya, nggak kena lelah, nggak kena letih, nggak pernah makan, nggak pernah minum, bahkan Anda nggak pernah tidur walaupun 1 menit. Anda ibadah terus, luar biasa. Saya ibadah selama 220 tahun di biara ini, tapi saya manusia. Ada waktunya saya lapar ya saya makan. Ada waktunya saya haus ya saya minum. Ada waktunya saya lelap tidur istirahat. Tapi Anda saya perhatikan, kok nggak pernah minum, nggak pernah makan, nggak pernah tidur. Hebat sekali. Iblis ini kemudian menjawab, Tuhan Barsiso, Anda ingin tahu kenapa ibadah saya on time 3 hari 3 malam gak istirahat? Iya, apa rahasianya? Jadi saya itu punya satu dosa. Pernah berbuat dosa. Yang ketika saya ingat akan dosa itu, nafsu makan saya hilang, nafsu minum saya hilang, nafsu tidur saya pun hilang. Kalau saya ingat akan dosa itu, saya tuh pengennya ibadah. Saya nggak mau kemudian melakukan dosa itu lagi. Saya takut kepada Allah. Sehingga saya tuh nggak nafsu makan, nggak nafsu minum, bahkan tidur pun aku nggak bisa. Ketika aku ingat dosa itu, aku terpacu untuk ibadah, untuk taubat kepada Allah. Luar biasa, kata si Barsiso ini. Anda luar biasa, iya. Saya ingin seperti Anda, bagaimana caranya? Kata Barsiso ya. Iblis menjawab, kalau kau ingin ibadah seperti saya, betul-betul menikmati ibadah, kau harus berbuat dosa dulu. Ya, mulai nih ya. Visi misi iblis mulai dilancarkan ini. Kau berbuat dosa dulu Barsiso. Berbuat dosa yang kemudian Anda bertaubat. Sehingga ketika Anda bertaubat, Anda ingat dengan dosa itu, Anda akan terpacu untuk rajin ibadah. Oh begitu? Iya. Anda berbuat dosa, bertaubatlah kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni dosa Anda. Setelah bertaubat, pasti ketika Anda ibadah dan ingat kepada dosa itu, Anda akan semakin semangat untuk beribadah. Seperti saya. Saya gara-gara pernah berbuat dosa, setiap kali saya ingat dosa itu, aku selalu terpacu untuk ibadah. Bahkan aku nggak nafsu makan, nggak nafsu minum, nggak nafsu tidur. Pengennya ibadah terus. Oh begitu tipsnya? Iya. Tipsnya begitu, kalau Anda ikuti coba aja. Pasti Anda akan bersemangat lagi beribadah setelah Anda berbuat dosa itu. Iblis mulai cengar-cengir dalam hatinya ya. Saya serang kamu Barsiso, hancur kamu Barsiso. Nah, kemudian kata Barsiso, kira-kira dosa apa ya yang bisa saya lakukan? Kata iblis, ya apa kek? Ya apa kira-kira yang bisa saya lakukan? Kemudian saya bertobat dan terangsang untuk beribadah tiap hari. Ya kau boleh pilih, kau boleh berzina lah. Berzina? Iya. Ah, enggak. Saya enggak mau kalau zina sih. Kenapa? Selain saya berdosa juga merugikan orang. Enggak lah, saya enggak mau berzina. Kira-kira apa lagi ya? Ya kalau bukan zina, kau bunuh orang lah. Wah, bunuh orang lagi, saya zina aja enggak berani. Apalagi bunuh orang, saya menghilangkan nyawa orang, saya enggak mau Itu terlalu berat buat saya. Zina juga terlalu berat buat saya. Kira-kira apa ya dosa yang kecil, tapi saya bisa terangsang untuk beribadah lebih baik. Ya udah kalau kamu zina enggak mau, membunuh orang enggak sanggup, ada dosa yang kecil, lebih ringan ini. Apa itu? Meminum minuman khamr. Minum khamr? Iya. Minum arak? Iya. Aduh, saya selama 220 tahun enggak pernah mabok. Ya itu maksudnya. Kau minum minuman keras, ya, kau mabuk dan kau bertaubat. Setelah kau bertaubat, kau akan terangsang untuk semangat ibadah karena kau telah berbuat dosa itu. Dan kau nanti akan ketika mengingat dosa itu, kau nggak akan nafsu makan, kau nggak akan nafsu tidur, kau akan terus ibadah dan ibadah. Kemudian si Barsoni mikir,
Ya, zina, berat sekali saya merugikan orang ini. Membunuh, aduh saya nggak sanggup ya. Saya nggak akan pernah sanggup ini. Saya nggak tega ngebunuh orang. Besar banget dosanya. Minum khamr ya. Nah ini khamr pikir-pikir. Memang saya yang rugi tapi nggak akan merugikan orang ini. Baiklah kata Barsiso, saya mungkin pilih yang ketiganya. Saya akan meminum minuman khamr. Oh bagus kata iblis ya. Lalu di mana saya bisa menemukan minuman itu? Nah itu gampang ya. Kau pergilah ke satu kampung. Di sana ada seorang wanita yang tiap hari berjualan khamr. Kau minum di sana, kau mabuk di sana, setelah itu kau bertobat kepada Allah, nah baru kau akan menyesali perbuatan Anda dan Anda akan semangat melaksanakan ibadah. Udah deh, saya ikuti saran kamu, mudah-mudahan ini bisa menunjang ibadah saya. Iya silakan, pergilah Anda. Baik. Barsiso pergi, iblis tertawa terbahak-bahak. Barsiso, kena kamu Barsiso, hancur kamu Barsiso. Dalam hatinya ya. Nah, kemudian Barsiso ini pergi ke satu kampung, benar di sana ada seorang wanita yang berjualan minuman keras. Belilah satu botol minuman keras, kemudian diminum oleh Barsiso. Ketika diminum, menghabiskan satu kendi besar, ya, satu ceret besar, mabuklah Barsiso. Mabuk, akal sehat pun hilang, dia nggak sadar sepenuhnya, ya. Yang dia ucapkan nggak sadar, yang dia lakukan nggak sadar, pokoknya akal sehatnya hilang sama sekali. Hanya ketika dia terkontaminasi dengan minuman keras, dia mabuk. Perempuan yang dagang dia perkosa. Dia juga ambil pedang, orang yang lewat tempat itu dia tebas. Dia bunuh dengan pedangnya. Gara-gara bermabuk-mabukan ya. Gara-gara khamr, gara-gara arak. Akhirnya dua dosa yang dia takut-takuti dilakukan juga. Karena mabuknya ini. Dengan mabuk dia berani untuk berzina, dia juga berani membunuh orang. Ini yang oleh baginda Rasul dikatakan bahwa yang namanya minuman keras itu ummul khobais ya. Khamr itu ummul khobais, biang kejahatan. Kejahatan yang tidak dilakukan oleh orang bisa dilakukan jika dia sudah terkontaminasi dengan minuman keras. Dia kalau sudah mabuk itu ya semua dosa bisa dilakukan. Yang mestinya nggak pantas dilakukan pasti akan dilakukan juga karena mabuk. Barsiso akhirnya tiga-tiganya dilakukan dia. Mabuk iya, berzina iya, membunuh orang pun iya. Orang datang berkerumun. Barsiso ini luar biasa dia ahli ibadah. Kenapa begini dia? Dia mabuk-mabukan, dia berzina, bahkan membunuh orang. Wah ini Barsiso kemudian dibawa rame-rame ya. Diseret, bahkan ada yang memukuli ya. Disidang di hadapan seorang hakim ya. Tuan hakim, ya. Ini Barsiso, iya saya tahu. Kenapa dia? Dia sudah berzina, dia sudah membunuh orang, dia juga sudah meminum minuman keras. Hukum dia, Tuan Hakim. Akhirnya Barsiso ini disidang, hasil persidangan, dia dicambuk 80 kali karena dia meminum khamr. Dia juga didera 100 kali karena berbuat zina. Setelah itu dia juga oleh orang, ya, hasil dari persidangan, Barsiso disalib ya. Di sebuah tiang disalib dia, dicambuk, didera dengan kondisi badan disalib. Nah, ketika disalib itu dengan berlumur darah itu kan, badan sudah acak-acakan, sudah penuh dengan cambukan dan pukulan orang, babak belur badannya. Iblis
Kemudian datang lagi dengan badan masih nyamar ya, masih sebagai orang-orang yang menyamar jadi orang yang beriman. Hai para siswa, Anda kenapa? Kata Parso, kau sudah menipu saya. Menipu bagaimana? Kau bilang katanya kalau supaya ahli ibadah, supaya ibadahnya mantap, aku berbuat dosa dulu. Gini akibatnya, saya didera, saya dicambuk ini. Kata iblis, kamu gak tahu siapa saya? Siapa kamu? Saya adalah iblis. Oh pantas, kau sudah menjerumuskan saya. Ya kenapa kamu mau? Kenapa kamu mau? Dendamku Barsiso sudah terlampiaskan. 220 tahun aku melihat kamu ibadah, dikira aku gak kesel. Aku marah Barsiso, lihat kamu ahli ibadah. Sekarang saatnya kau saya hancurkan dan sekarang kau sudah saya salib. Iblis, kau laknat kamu. Nah apa-apa. Kau salah mindset sih. Kenapa kau ibadah karena dosa? Mestinya kau ibadah kepada Allah karena cintamu kepada Allah, karena takutmu kepada Allah, bukan karena dosa. Nih begini akibatnya, kau ibadah karena berbuat dosa. Ibadahmu bukan karena Allah, bukan karena takut kepada Allah, tapi karena kamu takut dengan dosa-dosa kamu. Dicambuk dan sebagainya. Lalu Tuhan Barsiso, kau ingin lepas enggak? Iya lepaskan saya, kata Barsiso. Bisa, kata iblis. Bisa saya lepaskan kamu, tapi ada satu syarat. Apa syaratnya? Saya akan penuhi. Kau akan penuhi? Iya, saya akan penuhi. Baik, saya akan lepas kamu dari salib ini, asalkan kau mau sekali saja Barsiso kamu sujud di depan saya. Satu kali saja kau sujud di depan saya akan ampuni kamu, saya akan lepas badanmu dari salib ini. Kata Barsiso, lah bagaimana saya sujud kepada Anda? Badan saya disalib begini. Oh gampang saja. Kau sujud kepadaku, sujud sekali saja cukup dengan isyarat badan. Kau menunduk kepala Anda ya, di depan saya dan kau nyatakan bahwa kau sujud di depan saya, di depan iblis. Barsiso karena dia pengen lepas dari salib itu, dia kemudian nurut ya. Sujud dan tunduk di depan iblis. Sujud dan tunduk di hadapan iblis. Iblis semakin girang dan bahagia, gembira luar biasa. Akhirnya Barsiso ya, menghembuskan nafas terakhir di tiang salib dalam kondisi dia kafir. Ya. Kenapa? Dia sudah sujud di hadapan iblis. Ini dosa yang gak berampun ya. Dosa yang gak berampun, sudah biangnya syirik ini ya. Orang kita minta bantuan kepada iblis saja ada dosa, sudah syirik. Apalagi ini sujud di depan iblis. Maka Barsiso dinyatakan dia keluar dari imannya. Dia murtad karena telah melakukan apa yang diinginkan iblis untuk sujud di hadapannya. Akhirnya iblis pun tertawa. Di akhir hidupnya Barsiso meninggal dalam kondisi su'ul khatimah ya, bi ghairi iman, meninggal dalam kondisi tidak beriman kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang ahli ibadah loh ya. Orang yang ahli ibadah 220 tahun dia ibadah. Bayangkan umur kita berapa? Umur kita paling-paling mungkin sampai 70, 80. Gak sampai lebih dari itu. Barsiso ibadah selama 220 tahun. Hancur ibadahnya, hancur imannya. Karena dia sudah bersekongkol dengan iblis. Mau dan tunduk sujud di hadapan iblis. Sebab itu kita beribadah jangan karena untuk menghapus dosa saja. Ya. Tapi ibadah kita kepada Allah memurnikan keesaannya. Kita beribadah kepada Allah karena kita cinta dan takut kepada Allah. Bukan semata-mata karena ingin kita menghapus dosa.